Tahukah kamu, Kerajaan Sunda pernah punya pelabuhan internasional dan menjalin hubungan dengan kerajaan luar negeri. Jejak diplomasi ini tertulis dalam naskah kuno dan catatan pelaut asing, membuka fakta bahwa Sunda punya peran penting di Asia Tenggara. Di abad ke-14 hingga ke-16, Kerajaan Sunda dikenal sebagai kekuatan maritim yang diperhitungkan. Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi jalur utama ekspor lada dan rempah-rempah ke Asia hingga Timur Tengah. Dalam Suma Oriental karya Tome Pires, 3515, Sunda disebut sebagai kerajaan yang terbuka terhadap pedagang asing, terutama dari Portugis, Gujarat, dan bahkan Tiongkok. Aliansi perdagangan ini dibentuk atas dasar kebutuhan ekonomi dan pertahanan terhadap ekspansi kerajaan Islam dari utara. Selain itu, naskah kuno seperti Carita Parahyangan dan Bujangga Manik menyebut adanya perjalanan diplomatik dan pertukaran budaya antar kerajaan, termasuk Majapahit dan Sriwijaya. Strategi diplomasi Sunda tidak agresif, tapi berbasis keseimbangan dan kepercayaan antar wilayah. Mereka menjaga netralitas namun tetap memperkuat posisi dagang. Fakta ini membantah anggapan bahwa Sunda terisolasi. Sebaliknya, mereka punya jaringan luas dan peran penting dalam geopolitik Nusantara kuno. Di balik kesunyian pelabuhan tua dan reruntuhan kerajaan, pernah ada diplomasi besar yang membentuk jalur perdagangan regional dan koneksi antar bangsa. Kalau kamu pernah ke pelabuhan Sunda Kelapa, ingatlah, itu bukan cuma tempat wisata. Itu jejak diplomasi kuno. Share, like, dan subscribe supaya sejarah ini tetap hidup.